Diluai. Ya berdua. Pagi ini kita berjumpa dua gelandang maut. Persebaya juara 2004. Juara terakhir ya 2004 ya. Iya, lama sekali. 19 tahun ya Kot ya. Tahun yang lalu. Ya. Inilah dua motor lini tengah. Nah, waktu itu Danilo datang pertama kali, Kot ya? Enggak, sebelumnya Bukan, dari Persebaya. Oh ya, Persebaya. Ya, tahun pertama. Dari Petro langsung Persebaya 2004. Dan Coach Uston sudah ngoyot, PSPS saya. sudah ngoyot ya? Bukan dari PSPS. Oh iya, balik dari PSPS. Iya. Dua ini menjadi nyawa Persebaya ketika juara. Sama cetak berapa gol? Coach Bang, Danilo masih ingat? 15. lupa ya. Top skor waktu itu. Iya, top skor. Saya dan Karas Karas dulu ya. Sama Coach ya? Iya, sama. Kurus Kurniawan 10 kalau nggak salah. Kalau Uston saya nggak ingat juga itu. Coach Uston, komentar tentang Coach Danilo gimana ketika itu, Coach Uston? Siapa? Danilo. Ya, Danilo salah satu termasuk legion asing yang legend di Indonesia. ketika pertama kali didatangkan dari Petro, sama waktu itu sudah bakal cocok atau sudah kan pernah berlawanan? Belum pernah ketemu ya? Belum. Di PSPS nggak ketemu sama Coach Danilo? Ya ketemu lah. Kan 2003 Ya. Petro. Ya. Tapi saya masih baru, belum hafal itu. Ya belum. Padahal pertama kali di Petro. Iya. Tapi memang sesuai dengan kebutuhan tim waktu itu di Persebaya. Kan kita butuh gelandang serang asing juga. Coach Uston gelandang serang, Coach Danilo gelandang serang ya, Coach? Ya. Pakai dulu 352. Jadi kita berdua itu sistem yoyo. Ya. Kalau saya Uston lebih maju, saya lebih jaga tengah. Kalau saya lebih maju, Uston lebih jaga tengah. Cocok waktu ikut ya sama Coach Danilo. Hah? Bukti ini juara ya cocok. Apalagi ya. Sama-sama ngotot lah. Semua pemain ngotot, semua mau kerja keras, semua. Padahal kita dari awal nggak ada target juara sebetulnya itu. Oh. Nggak ada, dari manajemen tekanan di situ nggak ada. Cuman memang pemain itu bekerja keras semua. Pada saat mau pertandingan nggak ada kata cerita itu mau kalah sih. Mau di kandang mau di luar itu nggak ada kata mau kalah. Mulai pertandingan pertama langsung ditandemkan, Coach ya? Coach Uston. Ya mulai dari pramusim toh. Iya. Mulai Oh. pramusim. Yang gonta-ganti malah yang gelandang bertahannya. Ya. Ya. Gelandang bertahan. Awalnya siapa? Gepeng. Bukan, ada Ricardo Ramos dari Ramos. Brasil juga. Kadang main Gutierrez. Biasanya saya kalau diganti biasanya Rahel masuk. Rahel kuasa lama. Ketika Rahel masuk berarti sampean sama Coach Danilo ada yang gelandang bertahan berarti? Ya nggak di Enggak, saya yang diganti tetap Danilo masih main. Oh. rotasinya paling itu aja. Iya. Saya Uston, Rahel, Ya. Ricardo sama Leo Leo. di tengah rotasinya itu. Dan waktu itu ada stopper kita ada lokal Nova Rianto. Tapi pertama Nova belum muncul. Belum. Masih Bejo sama Musim. Sip. Sama Leonardo Guterres. Terus Yayan juga ada. Ya, Yayan ada. Yang Dumena. Jadi 11 main sama 11 di luar kualitasnya sama. Hampir sama ya. Hampir sama, nggak ada ini perbedaan. Mungkin salah satu kunci kesuksesan Persebaya pada saat itu. Coach Uston menilai Coach Danilo ketika itu gimana, Coach? Pemain asing yang profesional, pemain asing yang sama-sama bisa cocok komunikasi gitu, Coach? Ya, Danilo kan orangnya dia punya skill bagus ya. Terus yang paling utama dia attitude-nya juga oke. Jadi yang penting kan itu. Jadi bisa membimbing rekan-rekan yang lokal ini, khususnya yang muda-muda. Orangnya juga tidak sombong kan. Coach Danilo ketika itu ditandemkan dengan Coach Uston gimana? Awalnya kan Coach Uston sudah nama besar di sepak bola Indonesia, Coach ya. Ya, saya senang sekali bersama Uston dan teman-temannya karena satu di situ yang tadi dikatakan Uston, kita sama-sama semua bekerja keras dan semua itu untuk Persebaya. Istilah yang nggak ada ini saya lebih hebat, apa Uston lebih hebat, atau siapa lagi lebih hebat, nggak ada. Jadi sama-sama itu tujuannya untuk
demi dengan satu Persebaya bisa menang pertandingan. Dan saya pindah dari Petro, sempat mengalami degradasi di situ kan, ada rasanya was-was lah dari supporter masyarakat Surabaya maupun manajemen. Tapi meskipun sebelumnya saya degradasi di Petro sendiri, saya termasuk top skor tim bintang di situ. Perform saya itu dari awal sampai akhir kompetisi nggak pernah menurun, selalu stabil. Begitu pindah ke Persebaya, dapat teman-teman Houston dengan kualitasnya hampir sama dengan saya, cuma beda status saja kan, asing sama lokal. Dan teman-teman lainnya tuh yang punya kualitas juga, mungkin lebih nyambung permainan saya di Persebaya. Akhirnya bersama-sama kita bisa bawa Persebaya prestasi di sini. Coach Iston selama 2004 itu pernah absen lama? Nggak pernah Coach? Nggak pernah. Malah kalau nggak salah Danilo kena Danilo kena ankle-nya. Oh. Itu 2005. 2005, 2004. Kalau dah. 2004 Ya, itu saya ini sempat sakit parah Iya, itu. sakit Parah sakit. saya. Dapat dirawat Dirawat Oh. di rumah sakit internasional. internasional. 3 hari saya koma. Rawat inap mungkin kurang lebih 20 hari di situ. Sempat absen 1 bulan Coach? Itu kebetulan pas juga kompetisinya lagi stop, Lagi break, Oh. ada 2 bulan istirahat. Ya. Waktu itu apa nggak tahu. Beruntung sekali kita waktu itu. Pas Begitu. pindah pemilu ya kalau nggak salah ya. Pemilu. Pemilu. Oh ya, ya Jadi 2004. 1 bulan saya berobat, 1 bulan saya punya untuk meningkati stamina recovery, pemulihan itu. Tapi sempat kehilangan beberapa pertandingan, sempat. Sempat itu pada saat kembali itu mungkin 1-2 pertandingan belum saya tampil. Oh. Iya, di awal-awal kan. Di awal-awal itu dan kelanjutan liga belum sempat tampil saya. Waktu bermain, Coach Iston tahu kesukaan Coach Danilo di lapangan, Coach? Ya tahu. Bola-bola pendek atau suruh kasih Dia tempat syuting? bisa bola apa aja, mau bola pendek, mau bola daerah. Dia lengkap komplit, pemain komplit. Coach Danilo hafal kalau ngasih bola Coach Iston. Oh, hafal. Kalau Uston itu kalau saya lihat itu karakter lebih suka bola di kaki, atau kalaupun jarak itu jangan terlalu jauh, gitu kan. Nah, lebih apa? Identik dengan bola di kaki. Kalau saya maupun di kaki maupun darah Iya. itu lebih Sama aja. saya bagusnya. itu. Sama bagusnya gitu loh, sama bagusnya. Duanya kan sama-sama spesialis tendangan bebas, tendangan jarak jauh. Kalau penalti, tembakan bebas yang ngambil sama Coach Jackson, yang banyak siapa yang ngambil? Penalti banyak Danilo. Banyak saya. Oh. Saya soalnya banyak gak masuknya. Iya. Loh, Coach Danilo penalti berapa kali musim itu? Masih ingat? Aduh, gue lupa saya. Tapi itu. gol semua? Hah? Gol semua? Gol. Waktu lawan apa itu kan penalti, dapat penalti ya. Iya, Masuk gol. kok. Penentuan kalau nggak salah. Jadi saat itu waktu 2004 salah satu kompetisi yang paling seru karena juaranya ditentukan di pertandingan terakhir. Ya. Kalau kita nggak menang lawan Persija ya nggak juara kita. Iya. Harus menang soalnya. Saingan ketika itu PSM. PSM. Dan kita itu posisinya kalau nggak salah klasemen nomor 3. Iya, nomor 3. Oh. Jadi 1 Persija, Heeh. 60. Iya. 2 Kita- PSM. Kita sama PSM sama kalau nggak Sama, salah iya. 58 ya, Iya, kalau nggak iya. salah itu 58. Cuman golnya itu kita lebih banyak. Banyak. Tapi untungnya pertandingan terakhir ketemunya Persija ya. Kita mau Persija. Oh. Kita menang lawan Persija 6-1. Kita draw aja nggak juara. nggak juara. Draw nggak juara. PSM menang tapi kalah di itu seleksi gol. Jadi pertandingan waktu itu sempat ditunda 2 jam karena lapangan banjir, hujan lebat. Ketika itu bagaimana perasaan menghadapi Persija ibaratnya rel final ya? Biasa aja. Nggak ada Nggak ada tekanan di situ. Iya. Oh. Nggak ada tekanan tuh pemain, meskipun ditunda 2 jam kita enjoy di ruang ganti, santai, happy, nggak ada tekanan kita ini wajib menang, nggak ada di situ. Nggak. Mungkin ya sudah ada segi mental sudah matang semua juga gitu. Jadi ini kandang kita sudah tahu yang harus kita lakukan di situ. Tapi memang dari awal musim memang nggak ditarget juara kan ketika itu. Ya memang kita dikumpulin pemain-pemain yang berkualitas, baik Iya, iya. yang 11 pemain atau yang pengganti hampir sama kedalaman squadnya. Ya mungkin dari manajemen sempat ada omongan Iya. antara manajemen sendiri, Iya. tapi kalau masuk ke tim langsung itu sempat singkat saya nggak ada lah. Iya. Kita ini wajib juara, nggak ada di situ. Kan istilahnya kalau udah ngumpulin pemain-pemain bagus, kualitas ya nggak usah dibilang target, udah jelas kan itu.
arahnya kan itu. Ketika satu musim itu Coach Danilo nggak ikut main, yang sakit itu aja Coach. Ya kadang itu apa hamstring atau ankle, Ya. tapi cuma 1-2 pertandingan kan itu wajar lah. Tapi bisa dihitung lah pada Ya. saat itu. Bisa dihitung. Ketika itu strikernya Kurniawan, Carrasco, Ikan. Gendut. Ya, gendut. 352. Ah. Menurut Coach Uston, striker siapa yang ketika itu menurut sampean dari 3 itu yang cocok dengan bola-bola sampean, Coach? Semuanya cocok. Semuanya cocok. Kalau Coach Danilo, Sama sih, sama karena kan kita pada saat itu yang tadi saya bilang pemain saling mengenal satu Ya. sama yang lain itu loh. Jadi sudah tahu karakter, sudah tahu kesukaannya bola seperti apa. Kalau si Carrasco mungkin lebih banyak bola di daerah atau di kaki. Kalau Kurniawan kita sudah tahu bola-bola pendek 1-2 gitu kan. Kalau Doni lebih bola banyak atas Ya. gitu. Jadi kita sudah tahu karakter pemainnya masing-masing di depan seperti apa yang kita harus oper ke mereka itu. Coach Danilo ketika itu bisa jadi top skor gimana, Coach? Memang nalurnya lebih banyak menyerang untuk mencetak gol atau? Kalau saya, nggak cuma saya, Uston, ada Rahel juga, memang kita ini Milano itu pada saat itu punya naluri itu tinggi gitu. Jadi tugas kita nggak cuma oper atau bertahan di situ. Kita muncul kadang itu sebagai second striker juga gitu. Pemain itu yang tidak terduga ada di Ya. situ kita itu. Ketika strikernya minta keluar, otomatis gelandang yang masuk. Kita yang masuk. Jadi kalau dibilang 3-5-2 di atas kertas saja. Ya. Pada saat pertandingan pasti kita rotasi Ya, posisi pasti. semua. Kadang di depan, kadang Ya. di samping, kadang di belakang gitu. Suasana tim ketika itu gimana? Coach Uston dan Suasana Coach tim sangat Danilo. kompak, sangat mendukung. Jadi guyup gitu. Yang penting kan itu kebersamaan, kekompakan. Itu yang paling penting. Ketika itu Coach Uston juga di mes Karangayam atau pulang? Ya pulang. Menjelang pertandingan aja ya. Iya. Coach Danilo di apartemen ya, Saya Coach? Parlemen Marina tapi H-1 kita wajib tidur di mes. Oh. Ya, Wajib tidur di mes, wajib tidur di mes. Tidur di mes, jadi hari H biasa Saya senam. ingat saya waktu itu nggak sampai terjadi intrik antar pemain apa, nggak ada. Bro. Antara asing dan lokal nggak ada, Nggak Coach? ada. ya? Nggak ada. Dengan pemain juga dengan Nggak ada, pelatih iya, itu sama. tim pelatih Nggak ada. manajemen ofisial nggak ada. Nggak ada. Jadi benar-benar itu apa ya menyambung lah, menyatu Ya. semua itu mau dari bagian paling kecil Ya. main sampai yang paling atas itu nggak ada lah. Memang- Satu keluarga besar itu. Memang perjalanan kita nggak mulus ya. Pernah ada kejadian kan waktu itu kita kalah lawan Lamongan kalau nggak salah ya. Oh, yang dipindah ke Bumi Moro ya? Ya. Dipindah ke Bumi Moro. Ya. Iya betul. itu. Akhirnya pindah itu kan. Ya kita sempat kaget juga itu kok. Eh, Baru satu pertandingan kok jadi rusuh gitu kan. Tapi ya kita pengaruh ke mental juga Ya. kita. Justru ke depan kita juga lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu. ya karena kata Danilo tadi mental pemainnya kan udah mateng tuh. Gak ada masalah. Memang ketika itu seperti kata Coach Uston dan Coach Danilo, semua pemain lah, nggak ada lapis 1, nggak ada lapis 2, semua siap bertanding. Semua. Tapi pertandingan terberat menurut Coach Uston di musim 2004 ketika juara itu, apakah ketika pertandingan terakhir lawan Persija atau ketika kalah lawan Persela? Apa ya? Pokoknya intinya semua pertandingan itu ya harus kita maksimal gitu ya. Kalau dibilang berat ya semua Iya, berat. semua berat. Iya. Karena kualitasnya pemain waktu itu seluruh tim itu hampir sama. Sama. Asing maupun lokal bagus-bagus. Ya, yang pengaruhnya nanti pada saat pertandingan, skill teknik individu lebih banyak di situ. Tapi kalau sejarah permainan itu hampir sama semua. Tapi yang paling berat ya menurut saya mungkin terakhir lawan Persija. Jangan Persija. Tunggu 2 jam, lapangan berat. Kita sudah unggul, habis itu gol bunuh diri Iya. Mata Halil. Nah, sempat kita ini sudah buyar ini selesai. Tapi ada musisat kan si Luciano masuk. Iya, Luciano. Jarang main satu musim Jadi pahlawan. jadi akhirnya. pahlawan akhirnya waktu Itu yang cetak gol Luciano. Luciano, satunya siapa?
Satunya saya. Danilo Oh. Pertama saya. Oh, yang jauh, syuting. Jauh-jauh. Syuting luar kota. Oh, ya. Kotak, corner kick. Ya lewat syuting. Kondisi lapangan masih basah itu, Coach ya? Waduh, bahasa pol. Masa lagi itu sudah berat. Jadi lapangan itu ambles. Mungkin saya sepatu sini. Loh, padahal kan udah dibersihin ya. Iya, tapi kan dulu beda dengan sekarang lapangannya. Dulu tanahnya kan tanah lempung ya. Oh. Jadi kelebihan kita juga di situ dulu mungkin lapangannya. Kalau hujan di situ 2 kali lipat capeknya. Iya, Kalau kita capeknya. terbiasa. Iya. Ketika itu latihannya masih pagi sore ya? Coach ya? Ya, kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore. Oh. Di 2005 masih bersama Coach Uston dan Masih Coach Danilo ya. Masih Liga Champion itu. Liga Champion Asia ya. kurang lebih 80% dipertahankan Iya. kan itu pemainnya. Cuma Hendro aja mungkin ke Persija kan. Hendro Kurniawan pindah Persija. Ketika 2006 karena main di Divisi 1, Coach Uston masih bertahan, Coach Danilo ke Persik Kediri. Jadi, Karena pengen main di liga teratas gitu. enggak, bukan masalah itu. Pada saat pergantian pengurus Oh. tidak ada kecocokan harga Harga ya. nilai kontrak. Oh. Padahal saya ingin berdagang di Surabaya, di Persebaya itu. Sudah cocok ya Coach ya? Ya nggak cocok, ya udah. Kita juga kan. Tapi di harus- Kediri kan juara juga. Iya. mungkin sudah jalan ya dari Iya, itu kan, jalannya. begitu pindah ya juara lagi kan, Juara lagi. pindah ke Persebaya juara, pindah ke Persik juara gitu. Ketika 2007 Persebaya sudah Kembali lagi. balik ya. Ketemu ya Coach ya? Ya, Kamu lawan. lawan. Kita habis itu kan degradasi. Ya. Iya, degradasi Degra- 2007 de- Persebaya. degradasi lagi ya. Terus saya pindah ke Samarinda itu 2008. Kebersamaan selama 2 musim berarti Coach ya. 2008 angkat ya Persisam Ya, naik. ya. Saya 2009 baru ke Persisam. Ya. Tapi nggak bersama. Enggak. Sudah pindah lagi. Oh. Saya sampai habis itu banyak pindah ke Liga 2, Mas. Udah. Persidafon ya Coach ya. Ya, Liga 2. Udah udah tahu umur lah. Coach Danilo masih bertahan Persisam, Saya terakhir Persik lagi, Deltras ya. Deltras. Ya. 2 tahun bagi Coach Danilo sebagai orang Brasil di Persebaya ketika itu gimana? Lihat wah, antusiasme. Wah luar biasa lah, merasa di negara sendiri lah gitu ya. Karena selain kualitas timnya sendiri, antusiasme supporter itu fanatik betul itu. Ya seperti di negara saya itu. Jadi dari di klimaks juga tidak ada masalah, kan trofi juga kan kita Iya, di iya. sana itu. Mungkin salah satu kunci kesuksesan saya juga di sepak bola Indonesia, ya mungkin itu karena cuacanya sama, ya tidak pengaruh bagi saya itu kan. Ya perlu adaptasi lama Coach ya. Adaptasi lama gitu. Panas sudah terbiasa kita. Apakah Coach Uston bisa atau setuju? Coach Danilo termasuk salah satu pemain asing yang masuk di legenda Persebaya, Coach. Yo, sangat setuju. Yang salah satunya yang dikasih apa? Membawa Persebaya juara kan. Terus salah satu top skor waktu itu. Ketika sama-sama sudah pensiun ini ya, Ya. masih sering ketemu kok sama Coach Danilo? Masih lah. Masih. Karena sama-sama di Sidoarjo Coach ya. Kan apalagi Apalagi kalau lagi main kan Iya. pas saya di Sleman kemarin, Oh. di Persik, Uston di Persebaya pasti kita ketemu di lapangan. Uston, Beco kan kemarin juga ada Beco. apalagi mau WNI. Loh, ketika sama-sama main di Persebaya Legend pernah bareng Coach aman? Terakhir main bareng? Persebaya Legend. Bal-balan tua-tuaan istilahnya. Pernah bareng lagi? Jarang Danilo sibuk soalnya. Jarang. Selain bukan masalah sibuk juga, nggak pernah dapat undangan dari manajemen. Ya itu jujur saya nggak pernah dapat. Kalaupun dapat pasti saya sempatin waktunya Iya, untuk iya. datang gitu. Ah. Kayak kemarin di Persik sering undang, terus Petrokimia Persik sering Iya, undang iya, juga. iya, iya, iya. Malah Pasti Persebaya yang kita- jarang ya, Gus. Persebaya bukan jarang, memang Oh, nggak pernah nggak gitu. Belum pernah, jangan bilang nggak pernah. belum pernah itu, belum pernah gitu. Padahal rindu kumpul teman-teman lama Coach ya. Ya. Iya bisa
kumpul, ngobrol, cerita lagi kan. Karena justru kalau kita sudah berhenti ini, sudah punya kesibukan masing-masing lah. Apalagi sudah jadi coach, sudah yang jadi manajer, sudah yang jadi inilah, jadi jarang lah, nggak ada waktunya untuk bisa ketemu. Keduanya dikenal punya tembakan jarak jauh dan tembakan bebas. Memang lah hasil latihan, Coach? Ya pasti hasil, nggak ada yang instan itu Dari kecil ya, Coach ya? dari kecil. Kalau Coach Danilo juga dari Brasil memang sudah spesialis ambil bola-bola mati. Dari latihan, selain dari latihan, dari kualitas individu juga, dari punya skill teknik individu terutama. Ya kita punya skill teknik individu, kita harus asal lah istilahnya itu. Biasa. Setiap saat latihan kita harus memperbaiki kekurangannya. Jangan asal tendang 10 bola hari ini keluar 10, besok tendang 20 keluar 20. Iya. Nah itu yang nggak boleh terjadi gitu. Nggak ada progres. Nggak ada progresnya. Yang kita harus tahu, saya tendang 10 bola, saya salah di mana? Penempatan posisi atau bola salah atau kaki saya salah, itu yang kita harus perbaiki. Itu yang kita lakukan pada saat latihan. Nggak mungkin kita langsung datang latihan, saya langsung itu tendang 10 bola masuk. Tapi setidaknya mungkin 4, 5 masuk. Besok mungkin sudah 6, 7. Kenapa? Kita selalu mencoba perbaiki teknisnya tendang itu. Gol paling berkesan bagi Coach Danilo, apa ketika lawan Persija atau ada pertandingan lain yang diingat di musim juara itu, Coach? Kalau bagi saya itu lawan Persija. Karena pada saat saya tuh sakit, sempat divonis itu tidak bisa bermain bola lagi itu. Sakit apa ketika itu, Coach? Tipes? Dokter sendiri Nggak tahu. penyebabnya sakit. Sakitnya misterius. Karena ada virus naik ke otak, separuhnya itu pendarahan. Tapi penyebabnya virus itu nggak tahu dari mana itu. Jadi bagi saya gol terkesan itu lawan Persija, karena ya momen itu yang bagi saya itu sejarah, tidak akan terlupakan. Selain saya bangkit dari sakit, bisa bermain bola lagi, bisa itu mencetak gol pada saat partai krusial lah istilahnya. Partai sangat penting bagi saya, teman-teman, pemain, supporter, masyarakat Surabaya. Luar biasa itu, bagi saya itu luar biasa. Proses golnya ketika itu dari mana itu, Coach Danilo? Ada tendangan pojok, corner kick. Saya posisinya di luar garis 16, bola mentak. Sekali saya kontrol, saya itu masih ingat itu, lawan saya itu di depan itu siapa? Budi Sudarsono. Striker, dia datang, saya tekuk kanan, dorong kiri sedikit, langsung tendang bola masuk pojok kanan kiper itu. Street bola, kencang. Gol yang membangkitkan kembali semangat gitu. Nah, itu luar biasa. Ketika itu gol itu posisi Coach Uston masih ingat? Posisinya Di dekatnya Coach Danilo atau di kota? lupa saya, Mas. Sudah berapa tahun ya? Cuma gol kedua saya yang asis ke Luciano. Oh, dari samping? Kayaknya agak ke tengah gini. Dari sini. Iya. Ya kan, dari sini. Bola mati kan masalah ya? Kayak crossing. Ya crossing. Gol Coach Danilo menit atau babak pertama? Pertama Babak saya. pertama. Gol umpannya Babak kedua. Itu setelah bunuh diri malah Ya. itu. bunuh diri baru pertandingan berapa menit ya? 3 menit ya? Enggak. Udah, Kita dulu. Kita dulu, saya 1-0. Oh. Kalau pertama 1-0. Babak pertama yang kocok. Iya, mulai babak kedua baru Bunuh diri. baru bunuh diri 1-1. Sempat membuat tegang nggak gol 1-1 itu? Coach? Kalau saya lihat nih dari segi permainan enggak sih, kita masih tetap Iya. berusaha memenangkan pertandingan. Memang agak berat karena faktor lapangan pada saat itu. Sudah menit keberapa kan Iya. itu juga gitu kan. Kemungkinan kurang 10 menitan kalau nggak salah. Iya. Gol bunuh diri itu? Enggak. Oh, penyama kedudukan. Gol keduanya. Karena waktu itu juga materinya Persija bagus. Sama dengan kita. Kipernya Mbeng Jen ya? Kan Samsidan. Oh ya Samsidar ya. Ada kan Budi, ada Deporas, Ortiz, Elia Boy, Ismet, komplit Bambang. Komplit. Sama. Waktu pramusim kan kita ketemu di Piala Bang Yos. Piala Bang Yos, kalah penalti kan kita. Saya enggak masuk. Tendang penalti. Tapi lagi gimana sih itu kan? Iya. Juara Liga. Tapi memang ketika itu menurut Coach Danilo sama Coach Uston paling berat
Persija mungkin Ya ya. juga mas, PSM juga bagus. PSM itu ada Ponario. Waktu itu pelatihnya kan Miro Janu itu kan. Iya. Oh. Tadi kalau nggak salah, Benar, ya. Gonzales juga sudah Iya. dari situ ya. Samsul Khairuddin. Ya ada, kalau ya tadi saya bilang Iya. semua klub itu materi itu bagus, lokal maupun asing itu bagus pada saat itu. Sangat ketat kompetisinya. Nah, sekarang di 2022-2023 dengan lama menjadi juara. Terakhir berarti 19 tahun Coach ya. Iya. 19 tahun di musim terakhir nanti berarti 20 tahun. Nah, posisinya berbeda. Sekarang Coach Uston sebagai caretaker, Coach Danilo sebagai CEO. pengamat bola lah, kayak Coach Danilo ya. Pasti kan punya harapan bagi Persebaya. Kalau Coach Uston ya langsung pasti harapannya juara Coach. Ya kita kan sebagai caretaker kurang 1 kali pertandingan, nggak usah yang jauh-jauh dulu ya. Besok aja kita lawan Borneo bisa ambil 3 poin. Kalau dipercaya pelatih utama masih kena aturan Coach ya. Masih ada aturan, ada ya itu regulasi. Harapan Coach Danilo termasuk pemain yang terakhir membawa Persebaya juara dan harapannya untuk musim ini Coach. Ya kalau harapan saya melihat sekarang ya kualitasnya mungkin terpertama itu dari segi mental mereka bisa meningkat mental bahwa apa sih artinya main di Persebaya, ciri khasnya Persebaya seperti apa sih permainannya terutama ya kalau bisa mereka bisa ketemu permainannya dulu. Kalau suara itu bonus ketemu, yang penting ketemu ciri khasnya Persebaya seperti apa, chemistry-nya dibangun, main sepak bola ya lah, dibilang orang tiki taka lah, masih ada lah kata-kata itu tiki taka, pindah cepat jauh gitu. Itu yang saya lihat di Persebaya belum ketemu lagi gitu, belum ketemu karena kualitasnya pemain pasti punya, cuma mungkin kemauannya mau kerja lebih keras itu yang perlu meningkat mereka, karena nggak bisa lah namanya main bola nggak bisa kita santai. Mau di saat latihan pertandingan itu pertandingan itu sama, berlatih saya akan bermain saya akan berlatih. Kalau mereka bisa berpikir seperti itu ya akan meningkat dan permainan akan stabil terus. Kalau mereka pikir latihan lah, main beda, enggak. Justru mainnya nanti lebih susah lagi kalau dia pergi seperti itu. Makanya saya kurang tahu berapa pemain Persebaya yang asli Surabaya ada sekarang itu. Tapi setidaknya asli Surabaya ini yang harus jadi leader di situ untuk mengajak teman-teman yang baru lah, selain pemain asing juga, untuk ketemulah ciri khasnya karakter tim Persebaya seperti apa. Kalau mereka sudah ketemu lagi, saya rasa itu pertandingan itu pasti nggak bakal susah lah. Mungkin saya nggak bilang menang semua, saya nggak bisa bilang, tapi setidaknya permainan cantik itu yang menghibur itu selama ini kita ini yang pernah di Persebaya, masyarakat tahu, supporter tahu, kembali lagi lah, itu yang kita tunggu. Kalau juara itu bonus, apalagi sekarang kan ada 4 besar. Ya. Setidaknya kita nggak usah bahas juara dulu, yang dikatakan itu step by step. Gimana cara kita masuk 10 besar dulu, putaran kedua sudah masuk 4 besar, baru nanti di 4 besar kita bahasa juara. Karena masih jauh, masih panjang itu, masih panjang. Jangan gas kan ini di atas terus. Pas pentingnya 4 besar, Iya. main 2 kali semifinal kalah. Nah, itu kan harus dilihat juga. Tapi harapan saya setelah 19 tahun ini ditunggu-tunggu masyarakat ya mudah-mudahan di akhir kompetisi nanti ya Persebaya bisa juara lagi. Coach Danilo walaupun 18 tahun, 17 tahun, 18 tahun meninggalkan Persebaya, ternyata masih punya perhatian besar bagi Green Force. Gitu Coach ya? Ya pastilah, dimanapun kan saya Catatan sejarah nggak pernah hilang, nggak bisa hilang. sejarah ya selalu saya bilang yang dikatakan Uston itu satu, tidak ada nama lebih besar dari lambang di dada, itu yang pertama. Yang kedua itu kita waktu itu pemain itu yang kita mencari itu bukan mencari istilahnya itu duit yang besar, uang yang besar,
kebanggaan kita itu mencari prestasi. Kalau kita mencari prestasi ya juara itu kan tidak bakal terlupakan. Itu sudah Ya. tertulis, sudah tercatat. Mau 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun itu yang juara 2004 siapa? Saya, Auston dan teman-teman sudah. Itu loh bagi saya itu kalau saya jalan mau ke supermarket, mau ke mall, ketemu support ke teman-teman, legenda Persebaya dan inilah. Bagi saya itu wah sangat ya apa mengenai hati lah bahwa meskipun saya bukan orang Indonesia tapi setidaknya hati saya sudah untuk Indonesia. Apa yang saya perbuat saat saya menjadi pemain di sini tidak bakal terlupakan. Dua sosok yang layak masuk kategori Hall of Fame ya Coach ya. Karena juara setelah Coach Uston juga merasakan juara ketika 96-97 ya Coach ya. 7 tahun juara lagi, sekarang tambah lama 19 tahun. Pinggir lapangan berkesempatan bertemu dua legenda ini dengan ngobrol santai